zaman sekarang, apakah masih percaya dengan berita? Saat ini banyak banget informasi-informasi yang kita bisa akses, baik itu dari website, sosmed, maupun dari YouTube. Nah, di zaman kali ini kita harus pinter-pinter melihat atau membaca informasi yang benar-benar akurat dan valid. Jangan sampai kita dapat informasi yang menyesatkan, bahkan membuat terjerumus dengan salahnya investasi. Ini ada salah satu saham yang membuat para investor itu jadi terkunci di harga gocap dengan salah membaca informasi. Penasaran? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Dimana video kali ini saya share itu dengan tema masih percaya news gitu ya. Jadi ini mungkin teman-teman udah pernah dengar saham dada gitu ya. Dimana saham dada ini kenaikannya cukup fantastis, tapi ternyata kenaikannya semu dan sekarang saham ini mengunci di harga 50 gitu ya. Dan mungkin kenapa saya angkat ini karena mungkin ada news, jadi mungkin kadang teman-teman suka jadi patokan atau bisa jadi screening gitu news ini, bahwa ada news A, news B, news C gitu ya, tapi ujungnya saham ini malah jadi turun gitu ya. Bahkan kalau kita ngelihat di sini memang saham dada ini, kalau kita baca newsnya, saham dada ini jadi incaran investor global. Vanguard Group disebut mulai melirik gitu ya. Saham dada disarankan hot, targetnya bisa segini. Jadi dari news ini itu sebenarnya ya oke, kita bisa bisa dapat informasinya, tapi apakah itu jadi valid atau apakah news ini punya strategi lain gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu, cuman hati-hati dengan news yang ada, bahkan takutnya saya menjadi isu-isu yang berkembang membuat teman-teman itu tergelincir pada investasi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika news ini dibuat itu di tanggal 3 Oktober, sahamnya ini lagi naik-naiknya gitu. Ini di warna kuning ini, sahamnya lagi gila-gilaan, lagi naik-naiknya. Mungkin teman-teman yang FOMO gitu ya, wah ini naiknya bisa setinggi langit, bahkan bisa lanjut kenaikan gitu ya. Bahkan dia beberapa kali disuspend, setelah suspend buka dia ARA, setelah itu sahamnya ARB gitu ya. Dan kalau kita melihat di sini secara bandar movement overlay-nya ada yang terjadi penjualan gitu. Terjadi penjualan dan kalau kita lihat di sini ternyata memang pengendalinya melepas 700 juta lembar saham. Jadi kalau kita melihat newsnya lagi, pengendalinya itu lepas sampai 700 juta saham. Jadi bisa jadi news ini untuk mengalihkan isu supaya mendatangkan para investor untuk tertarik di saham dada, tapi di balik itu ada rencana lain. Tapi kita nggak tahu, cuman secara tidak langsung sahamnya itu dijual oleh pengendalinya dan akhirnya berujung ARB berjilid-jilid. Nah, di video kali ini saya tidak menyalahkan hal siapapun, tidak memberikan tidak mau maksud untuk mengecilkan siapapun, tidak. Tapi dalam video kali ini mungkin saya akan share atau kita bisa ngambil hikmahnya, bahwa news ini jangan teman-teman langsung terima mentah-mentah atau langsung percaya langsung kepada news gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi teman-teman itu tergelincir dari informasi yang kurang valid. Nah, bagaimana sih cara informasi yang kurang valid dan menjadi informasi yang valid? Teman-teman bisa langsung masuk ke keterbukaan informasi. Jadi di sini saya mau mengedukasi teman-teman gitu ya, membuat teman-teman itu lebih jeli lagi, lebih detail lagi, dan bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan di investasi. Kenapa? Jangan sampai dengan adanya news ini
teman-teman bisa tergelincir atau bisa jadi salah gitu ya. Jadi kalau ketika ada news kita harus cek lagi akurasinya, cek lagi memang betul nggak sih ada isu ini. Jadi kalau misalnya saya sih biasanya suka ngambil dari keterbukaan informasi, linknya mungkin saya akan share di deskripsi, di mana di keterbukaan informasi ini bahwa di sini dia mengeluarkan public expose, itu dia share juga rencana-rencana bisnis dari saham Dada ini. Jadi kalau kita lihat memang di sini ada rencana, strategi, rencana, dan rencana kerja perseroan di 2025. Jadi dia share juga rencananya seperti apa, terus perusahaannya seperti apa, pencapaian tahun ini berapa, itu ada dijelaskan di public expose ini. Jadi teman-teman kalau memang lebih akuratnya lagi, teman-teman bisa baca langsung di keterbukaan informasi di websnya IDX, itu lebih akurat lagi karena itu sudah terverify oleh IDX-nya langsung gitu ya. Bahkan memang di sini pun juga disebutkan bahwa Perseriawan Dada melakukan komunikasi dengan calon investor asing yang memiliki reputasi baik di internasional untuk melakukan tetap menjajakan untuk menghasilkan strategi jangka panjang. Walaupun memang di sini tidak disebutkan dia akan berinvestasi dengan siapa, tapi memang ada rencana dengan investasi asing. Tapi hal ini menurut saya jadi ambigu dan harusnya bisa lebih ditelaah lagi, ataupun kita bisa meminta atau bisa menunggu informasi lebih detail lagi dari satu perusahaan, bukan dari newsnya gitu. Jadi ketika ada news kita cek lagi dengan public expose-nya, walaupun memang ada arah yang sama gitu ya, tapi harus menunggu lagi hasil atau informasi dari si perusahaannya ini. Jadi saya lebih suka itu melihatnya langsung dari keterbukaan informasi yang dikeluarkan oleh IDX-nya langsung. Jadi bukan dari berita ataupun dari news-news isu-isu grup yang saya rasa takutnya jadi menyesatkan, walaupun memang tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar gitu ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita untuk menghadapi news ini? Saya takutnya gini, takutnya teman-teman itu menjadi bahan market maker untuk korban dari menggoreng saham. Takutnya apa? Takutnya teman-teman itu jadi bahan atau tempat market maker itu untuk exit gitu ya, untuk distribusi saham. Jadi saran kami itu carilah data yang akurat, tidak sembarangan news langsung dikonsumsi. Jadi cari dari sumber yang valid dan lengkap dengan data transaksinya. Jadi kalau misalkan ada mau investasi atau ada saham ini ternyata lagi diborong asing, atau misalkan ada news diakuisisi gitu ya. Nah, itu teman-teman harus cari kevalidannya lagi gitu. Harus memastikan lagi bahwa data ini memang valid atau enggak gitu ya. Terus yang kedua, carilah sumber news yang akurat. Jadi biasanya setiap perusahaan itu akan memberikan informasi sahamnya di web resmi IDX. Jadi teman-teman bisa masuk ke web IDX-nya resmi. Di situ teman-teman bisa langsung cek news-newsnya, bisa langsung cek lagi apakah memang teman-teman dapat informasi bahwa oh ini benar dia mau akuisisi, oh ini benar dia mau red issue ataupun hal lainnya gitu ya. Terus bagaimana sih strateginya kita itu memanfaatkan news gitu ya. Jadi kadang saya pun juga baca news, tapi ketika sudah mempunyai sahamnya. Jadi kalau belum punya sahamnya, saya screeningnya bukan dari news tapi dari data akumulasi ataupun dari agenda-agenda perusahaan gitu ya. Tapi bukan dari newsnya. Jadi kadang newsnya itu tempat jualan. Jadi kalau saya punya barang, ketika ada news itu tempat saya sinyal untuk jualan. Jadi contoh seperti ini gitu ya. Di sini saya punya barang itu BRIS, di mana di BRIS itu saya melihat sudah akumulasi cukup besar, bahkan di harga 1.700 ini saya koleksi di harga 1.700, dan setelah itu sahamnya rally sampai ke harga 2.700, terus bahkan mau menyentuh harga 3.000 gitu ya. Nah, di sini saya dapat berita bahwa di tanggal 17 atau di sekitaran April ini kita melihat bahwa ada berita persetujuan di April, 17 April atau 19 April dikabarkan mau caplok 19% saham BRIS
ini profil Adib Bank. Jadi Adib Bank ini merupakan bank dari Timur Tengah gitu ya, Abu Dhabi Islamic Bank. Ini akan mencaplok 15% saham RIS gitu. Jadi ketika muncul berita ini saya udah siap-siap aja untuk exit gitu ya. Jadi ketika itu saya langsung membuat auto sell sehingga saya bisa TP di sekitaran sini. Dan betul setelah berita itu muncul sahamnya turun, bahkan kenaikannya semu, jadi akhirnya turun kembali. Bahkan di Mei ada menepis kabar bahwa Erick Thohir menepis kabar Abu Dhabi Islamic bakal masuk. Jadi ini ditepis juga sama Erick Thohir. Jadi kalau kita melihat memang sahamnya ada yang akumulasi gitu ya, terus dia buat news, ketika newsnya muncul sahamnya turun. Jadi ya bisa jadi dengan adanya dividen trap gitu ya, tapi ini ada korelasinya dengan news gitu ya. Ketika saham newsnya muncul sahamnya jadi turun. Jadi saya bisa menstate bahwa news ini tempat waktunya jualan gitu ya, time to sell. News ini time to sell. Jadi waktunya jualan itu ketika muncul news. Kalau misalnya kita udah punya barang ya udah kita jual. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai teman-teman itu beli saat muncul news. Nah, itu biasanya jadi tempat juga saham itu turun atau tempat orang-orang jualan, teman-teman malah jadi nyangkut seperti itu. Terus bagaimana sih supaya nggak nyangkut? Bagaimana sih supaya kita tidak terjerumus di saham gitu ya, dan tidak tidak nyangkut dan tidak jadi korban news? Teman-teman mungkin belum punya strategi atau sistem tradingnya, atau teman-teman belum tahu cara screeningnya. Nah, itu akan saya jelaskan di buku saya, itu di buku strategi trading ala pegawai. Tapi di situ pun juga ada cara screening sahamnya, dimulai dari screening saham, membuat struktur market, dan sampai bikin auto buy dan auto sell. Dan kita pun menggunakan trend following untuk memaksimalkan profitnya. Tapi untuk lossnya kita sangat-sangat disiplin. Bahkan dengan auto sell ini, strategi auto ini, kita bisa memperkecil psikologis atau memperkecil strategi atau cara sellnya dengan disebutnya hati gitu. Jadi kalau memperkecil dengan cara emosi. Jadi kalau misalnya teman-teman kelihatan, aduh ini sayang nih mau dilepas, aduh sayang nih nggak mau dilepas, gede gitu. Nah, itu dengan sistem auto ini kita bisa memperkecil atau menghilangkan emosi dalam trading gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih paketnya, itu paket dasar. Teman-teman bisa dapat bukunya aja kalau teman-teman pengen belajar dengan video, dan juga ada grup screeningnya dan grup screening bareng gitu ya, dan juga ada video-video hasil riset kami. Teman-teman bisa pilih paket yang premium. Bahkan kalau teman-teman pengen eksklusif Zoom bersama kami, ini teman-teman bisa ngambil paket eksklusif seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan buku ini supaya teman-teman punya trading system dan teman-teman tidak terjerumus dari news yang akhirnya menjeratkan teman-teman dari kerugian di saham. Jangan sampai teman-teman jadi korban news atau korban dari para market maker untuk exit dan teman-teman beli sahamnya ini, dan sehingga teman-teman jadinya itu membantu para market maker untuk keluar, dan teman-teman jadi sedekah di market gitu. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman pastikan lagi saham yang teman-teman pegang itu benar-benar bagus dan memang ada potensi untuk naik. Itu aja mungkin video kali ini. Save video ini jika memang bermanfaat, dan tolong bagikan buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.